Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mengkar Channel. Nah, sekarang kita akan menelusuri salah satu makam raja yang ada di Desa Matuju, yaitu Raja ke-33 Bone, Andi Pak Benteng Petelawa, Sultan Muhammad Idris. Seperti apa makam dan sejarah raja tersebut? Tetap ikuti saya di Mengkar Channel. Di kesempatan kali ini kami menelusuri makam Raja Bone ke-33, yaitu Pak Benteng Petelawa, Sultan Muhammad Idris. Nah, sekarang kita sudah sampai di kompleks makam Petepenggawe, dan makam Raja ke-33 itu ada di dalam. Ayo kita masuk. Oh iya, makam Raja Bone ke-33 ini berada di kompleks makam Petepenggawe yang letaknya di Desa Matuju, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sekarang kita sudah masuk di kompleks makam ini, dan ini kita bisa lihat makam Andi Pak Benteng Petelawa, Sultan Muhammad Idris, Raja ke-33 Bone. Dia memerintah pada tahun 1946 sampai 1951. Nah, ini makamnya. Andi Pak Benteng Petelawa ini adalah cucu dari Raja ke-31 Bone, yaitu Lapawawe Kerensigeri. Dan ayah Andi Pak Benteng Petelawa ini adalah Basok Pegilingi Abdul Hamid atau Petepenggawe. Dan kita tahu Petepenggawe itu adalah panglima perang tertinggi di Bone pada waktu itu. Kita bisa lihat di makam ini sudah dikelilingi oleh tembok, mungkin kisaran 2 meter tingginya ya. Ini sudah sangat bagus. Kita juga bisa melihat di dalam sini begitu banyak makam. Ini adalah makam-makam keluarga beliau. Nih kita bisa lihat, ini kisaran ada 10 lebih kayaknya makam. Pak Benteng Matinrere Matuju memerintah di Bone pada tahun 1946 sampai 1951. Pak Benteng adalah anak dari Abdul Hamid Basok Pegilingi Petepenggawe, panglima perang Bone. Ayahnya gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Bulu Awo, perbatasan Siwa dengan Tanah Toraja, dengan istrinya Wicendra Arung Cinong. Pak Benteng adalah cucu Lapawawe Kerensigeri, Raja Bone ke-31. Sebelumnya, ayahnya sebagai putra mahkota yang dipersiapkan untuk menjadi Raja Bone ke-32. Namun, ia gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Bulu Awo. Pak Benteng Petelawa Arung Macege menjadi raja di Bone diangkat oleh NICA, Nederland Indies Civil Administration. NICA adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh Belanda dan sekutunya yang bertujuan untuk berkuasa kembali di Indonesia. Pada saat Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Setelah Lama Penyuki berhenti menjadi raja di Bone, maka tidak ada lagi putra mahkota yang dapat menggantikannya kecuali Pak Benteng Petelawa Arung Macege.
Oleh karena itu, Nica mengangkatnya menjadi Raja Bone atas persetujuan adat Pitubone untuk menggantikan Lama Penyuki. Sebelum diangkat menjadi raja di Bone, Lapak Benteng memang selalu dekat dengan Nica dan selalu bersama apabila Nica bepergian. Oleh karena itu, Lapak Benteng diberi pangkat militeran yaitu Kapten Tituler. Setelah diangkat menjadi Raja Bone, pangkatnya dinaikkan menjadi Kolonel Tituler. Pada waktu Lama Penyuki akan diangkat menjadi Raja di Bone, salah satu anggota adat 7 Bone yang menolaknya adalah Lapak Benteng Arung Macege, karena menurutnya dirinya lah yang lebih berhak untuk menduduki akarungan Rebone, sebab dialah yang paling dekat dengan Lapawoi Karensigeri, Raja Bone ke-31. Sebelum Perang Dunia Kedua, Lapak Benteng membuat kesalahan di Bone, yaitu membunuh sepupunya yang bernama Deng Patobo. Oleh karena itu, Gubernur Belanda bersama adat 7 Bone memutuskan untuk mengasingkan Lapak Benteng. Setelah Jepang datang, barulah Lapak Benteng kembali dari pengasingannya. Ketika ia diasingkan, kedudukannya sebagai Arung Macege digantikan oleh Pangeran Denrani, anak kandung Lama Penyuki, Raja Bone ke-32. Namun, kedudukan Pangeran Denrani berakhir setelah diasingkan oleh Nica ke Tanah Toraja bersama ayahnya Lama Penyuki. Mereka berdua diasingkan karena pernyataannya yang tetap berdiri di belakang Republik Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat Lapak Benteng menjadi raja, ia melengkapi perangkat pemerintahannya dengan mengangkat Tumarilalang Lamadusila Daeng Daraga menjadi Makedange Tanah. Kemudian Lasulolipu Seliwatang Lamuru diangkat menjadi Tumarilalang menggantikan Lamadusila Daeng Daraga. Lapak Benteng kawin dengan Wedala Ulang Peta Berante, anak dari Webunga dengan suaminya yang bernama Lapajung Telulatte Sidendreng. Lapak Benteng kemudian diperintahkan oleh Nica untuk mempersatukan arung-arung atau raja-raja di Celebes Selatan untuk membentuk organisasi yang bernama Adat Tinggi. Adat Tinggi itulah yang ditempati oleh Gubernur Nica untuk melaksanakan pemerintahannya di Celebes Selatan. Pada masa pemerintahan Lapak Benteng, Nica mengadakan konferensi Malino. Konferensi itu dihadiri oleh wakil-wakil dari Celebes, Sunda Kecil, dan Maluku, yang bertujuan membentuk suatu negara dalam negara Republik Indonesia, yaitu Negara Indonesia Timur atau NIT. Pada tanggal 12 November 1948, Gubernur Nica di ujung pandang menyerahkan kepada Raja Bone Lapak Benteng untuk menjadi ketua adat tertinggi dan memasukkan sebagai satu bagian dari negara Indonesia Timur. Namun, pembentukan Nica itu tidak berumur panjang sebab pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, terbentuklah Republik Indonesia Serikat dan bubar pula adat tinggi bentukan Nica. Pada tahun 1950, Lapak Benteng mengundurkan diri sebagai Raja Bone, kemudian berangkat ke Jawa bersama istrinya. Begitu pula anggota adat Bone, semua meninggalkan kedudukannya sebagai anggota adat Bone. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Lapak Benteng, maka berakhir pula lah sistem kerajaan di Bone, di mana Lapak Benteng sebagai Raja Bone yang terakhir. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini di makam Raja Bone ke-33 Andi Pak Benteng Petalawa. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti saya di konten-konten selanjutnya di channel Mokar. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye.